Selasa, 26 Desember 2023 di lapangan Sangkareang, Mataram, Menteri Agama RI melakukan pengukuhan 2.500-an relawan moderasi di NTB yang digagas pertama kali oleh Kanwil Kemenak NTB, Haji Zamroni Aziz. Gus Yakut yang juga sebagai Menteri Agama di hadapan para relawan dan tamu undangan menyampaikan dua hal penting sebagai pesan dan acuan para relawan moderasi dalam berkiprah di tengah masyarakat. Pertama, moderat itu adalah sikap untuk selalu mengambil jalan atau sikap tengah, tidak mudah keseret ke kiri ataupun ke kanan, dan dalam melaksanakan peneguhan moderasi ini, para relawan haruslah bekerja sukarela. Kemudian yang kedua, Gus Yakut juga berharap agar relawan harus ikut menjaga pesta demokrasi dan hendaknya memilih pemimpin yang kuat dan punya rekam jejak yang baik. Indonesia adalah negara besar, jadi harus dipimpin oleh kepemimpinan yang kuat. Selesai penandatanganan prasasti Gedung Layanan Haji Terpadu yang telah selesai dibangun di Lombok Timur dan Lombok Utara, Gusman juga dimintai pendapatnya tentang pemilu 2024 dan isu politisasi agama. Dalam pernyataannya, Gusman menyatakan bahwa untuk menuju pemilu 2024, kami minta agama tidak dijadikan guyonan politik. Karena itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengimbau kepada seluruh elit politik tidak menjadikan agama sebagai bahan guyonan pada saat momentum pemilu 2024 ini. Nah, justru itu sebenarnya guyonan soal agama itu sering dilakukan. Banyaklah jika kita browsing dan lihat di YouTube, banyak orang yang menjadikan agama sebagai bahan guyonan. Kata Kemenak Yakut Khalil Qoumas di lapangan Sangkareang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa 26 Desember 2023. Saya kira sih kalau bisa dihindari jangan gunakan agama sebagai guyonan, imbuhnya. Kelakar pria yang akrab disapa Gus Yakut itu dan beliau menilai tingkat sensitivitas publik pada tahun politik meningkat. Oleh karena itu, pihaknya tidak menginginkan jika agama dijadikan bahan candaan, sebab hal tersebut bisa memantik reaksi publik secara luas dan bisa berlebihan. Tetapi memang kadang-kadang itu menjadi ramai kalau ketemu momentum politik seperti ini. Dikorek-korek, itu dulu yang guyon soal agama itu, ndak ketemu momentum politik juga ndak apa-apa. Sekarang ketika ketemu momentum politik, maka lain jadinya, ujarnya. Oleh karenanya, ia berharap agar semua pihak tanpa terkecuali, mulai dari elit politik hingga ulama, berhenti menyinggung atau menjadikan agama sebagai bahan candaan. Saya kira sudahi, baik menggunakan agama sebagai alat politik, bahan candaan, atau apapun. Jangan, sudah berhenti. Yang sudah ya sudah, tidak perlu diulangi, tidak perlu sampai tuntut-tuntut, katanya. Berikut pernyataan Gusman pada tim jurnalis selesai pengukuhan relasi. Ya bagus, saya kira ini inisiasi dari Kanwil Kementerian Agama NTB yang menurut saya luar biasa dan saya akan sampaikan ke kanwil yang lain supaya ini ditiru. Ini bagus sekali bagaimana mendorong partisipasi masyarakat gitu ya, agar mereka ini ikut terlibat dalam isu-isu moderasi beragama. Di mana tadi saya sampaikan moderasi ini menolak keekstriman, baik itu ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, dan mengajak orang untuk kembali ke tengah. Ini saya kira amanat konstitusi kita juga seperti itu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu juga mengamanatkan seluruh warga bangsa ini untuk tidak tertarik pada dua kutub ekstrim. Saya kira itu. Pak Menteri, dalam konteks pemilu 2024, agama itu sering dijadikan lelucon dan itu memantik reaksi publik. Apa imbauan dari kementerian? Nah justru itu, sebenarnya guyonan soal agama itu kan sering dilakukan ya. Banyaklah kalau kita mau browsing, kita lihat di YouTube gitu misalnya, ya itu banyak tuh orang menggunakan agama sebagai bahan guyonan. Nah saya kira sih kalau bisa dihindarilah, jangan pakai agama sebagai guyonan. Tetapi memang kadang-kadang itu menjadi ramai kalau ketemu momentum politik seperti ini, digoreng-goreng. Itu dulu yang guyon-guyon soal agama itu, ya gak ketemu momentum politik juga gak apa-apa tuh. Sekarang kan ribut karena ketemu momentum politik. Jadi sudahlah, saya kira sudahi gitu. Baik menggunakan agama sebagai alat politik, menggunakan agama sebagai bahan candaan atau apapun.
Jangan, sudah berhenti. Yang sudah ya sudah, jangan diulangi lagi, itu aja sih. Nggak perlu sampai tuntut itu apa sih? Ya. Muncul juga isu soal netralitas, Pak Menteri. Apa imbauan kepada jajaran ASN di Kementerian Ya, saya selalu bilang di seluruh jajaran Kementerian Agama, ASN Kementerian Agama, bahwa seluruh ASN Kementerian Agama, ya, saya kira semua ASN ya. Tapi kalau ditanya ke saya, ASN Kementerian Agama harus netral. Hanya bedanya netralnya ASN Kementerian Agama atau ASN secara umum dengan netralnya TNI dan Polri itu kan beda. TNI Polri itu nggak boleh milih netralnya. Tetapi ASN itu harus memilih. Ya, karena itu hak konstitusional yang harus dipakai. Nah, itu saya selalu dorong, tidak boleh ASN Kementerian Agama ini tidak menggunakan haknya. Itu, pakai haknya. Jangan golput, apalagi ngajak-ngajak golput itu malah menentang undang-undang. Apa ada sanksi dari Pak? Hah? Apa ada sanksi kalau sanksi apa? Terhadap ajakan golput? Ya kalau ada ngajak golput yang menyangsing bukan saya, melanggar undang-undang, sanksinya pidana itu, bukan saya. Jurnalis Man 1 Lombok Timur melaporkan.